sekarang kita akan kembali lagi membahas tentang series Fallout. Ya, series Fallout kali ini mendapatkan hype-nya tidak hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia. Bahkan bisa dibilang, series ini sukses menggait penggemar baru dari kalangan non-gamers. Sebelumnya kita sudah melakukan review untuk series Fallout di Prime Video, dan kali ini kita akan membahas detail dan teori untuk ending dari series ini. So Universe, let's talk about it. Akhir cerita dari series Fallout sendiri cukup memuaskan dan saya tidak sabar jika series ini dilanjutkan ke season kedua karena menghadirkan ending yang cukup mind-blowing, terlebih lagi untuk para gamers yang memainkan beberapa series dari game Fallout. Episode finalnya dari series Fallout memiliki 4 ending cerita fokus yang berbeda, di mana yang pertama kita akan membahas Norm McClane, yaitu adik dari Lucy yang pada episode terakhir terjebak di Vault 31. Vault 31 sendiri diceritakan adalah sebuah vault di mana Hank dan Betty berasal karena keberhasilan para Vault Dwellers yang memimpin dan menjadi overseer di Vault 33, di mana orang-orang yang berasal dari Vault 31 dapat diandalkan, yang bahkan jargon tersebut cukup keramat. Norm dan Chad sebelumnya mencoba masuk ke Vault 32, di mana vault tersebut berisikan para Vault Dwellers yang tewas. Di sini, Norm merasa ada yang aneh dan seakan-akan para Vault Dwellers yang berada di Vault 32 tewas bunuh diri, bukan akibat penyerangan para Raiders seperti yang terjadi di Vault 33 yang ada di awal episode. Inilah yang membuat Norm ingin masuk ke Vault 31 dengan membajak komputer milik Betty, di mana dia mengirimkan sebuah kode ke Vault 31 untuk membukakan vault tersebut. Ternyata saat masuk, Norm malah melihat sosok robot yang ternyata selama ini menjaga gerbang Vault 31. Yang ternyata Vault 31 diisi oleh orang-orang yang masuk ke dalam tabung cytogenik. Di sana dia bertemu robot yang bisa disebut sebagai Bat, di mana Norm dan Bat sempat berdebat di dalam Vault 31. Karena Norm mengetahui rahasia dari Vault 31, kini Bat mencoba untuk mengancam Norm agar dia mau masuk ke dalam tabung tersebut. Sampai nantinya Hank muncul dan kembali membukakan vault untuknya. Jadi akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Norm akan masuk ke tabung Cyro dan menunggu orang lain untuk membangunkannya. Namun kemungkinan lainnya, Norm akan melawan robot tersebut karena robot ini terlihat lemah dan bisa saja Norm akan mengancam balik robot tersebut dengan membangunkan semua orang. Sehingga nantinya hal tersebut akan mengacaukan rencana dari para Vault Dwellers yang berada di Vault 31. Beralih ke ending Maximus. Maximus seperti yang kita tahu jika dia adalah salah satu anggota Brotherhood of Steel yang masih hidup dalam timnya bersama Night Titus. Bahkan Thaddeus tidak bisa selamat dari efek radiasi Wasteland yang membuatnya akan berubah menjadi Ghoul. Maximus kembali ke base Brotherhood of Steel dengan membawa kepala palsu dari kepala Dr. Wilczek dan akan dia berikan kepada Elder Cleric. Namun karena dia tidak membawakan kepala aslinya, Elder Cleric yang marah pun hampir membunuh Maximus yang syukurnya digagalkan oleh Dane. Maximus pun akhirnya memberitahu di mana lokasi sebenarnya dari kepala Dr. Wilczek yang tidak hanya membawa mereka ke kepala tersebut, namun juga membawa mereka ke tempat pertempuran melawan NCR yang ternyata para NCR kini bermarkas di Griffith Observatory. Setelah melakukan pertempuran yang cukup hebat, Maximus ternyata berada di lokasi di mana dia, Lucy, Hank McClane bertemu. Maximus yang mengetahui jika Hank lah yang memusnahkan Sandy Sand pun mencoba melawan Hank, namun dia justru dipukul dengan power armor dan membuatnya pingsan. Namun setelah Maximus bangun, dia mendapati jika Moldiver kini telah tewas, yang dimana setelah hal tersebut dia didatangi oleh anggota Brotherhood of Steel yang lain, di mana Maximus dianggap sebagai orang yang telah membunuh Moldiver sebagai pimpinan NCR saat ini, dan akhirnya dia disambut dengan bahagia oleh anggota Brotherhood of Steel yang lainnya. Lalu ending berikutnya adalah ending saat Lucy yang mengetahui jika selama ini ayahnya lah yang telah menyebabkan hancurnya Sandy Sand dan membuat ibunya menjadi Ghoul. Lucy di sini begitu kecewa yang ternyata di masa lalu ibu dari Lucy ingin membawa Lucy keluar dari Vault karena di permukaan sudah ada banyak sekali manusia yang selamat dan menciptakan komunitas mereka sendiri termasuk NCR. Nah, salah satu tujuan dari Vault Dwellers adalah mereka itu akan memiliki misi mengrekolonisasi planet bumi di permukaan. Namun ternyata tanpa bantuan mereka, planet bumi sudah dikolonisasi oleh orang-orang yang selamat dari ledakan nuklir. Diceritakan jika NCR kini berhasil menciptakan sebuah komunitas yang cukup stabil di Sandy Sand. Namun sayangnya, lokasi tersebut malah diledakkan oleh nuklir yang kemungkinan besar pasti ulah dari Vault-Tec, yang ternyata tidak hanya memakan korban dari keluarga Maximus, namun juga ibu dari Lucy yang akhirnya menjadi Ghoul secara penuh dan masih dijaga dengan baik oleh Moldiver. Setelah Lucy menerima jika ayahnya adalah penjahatnya selama ini, Hank pun akhirnya kabur. Kini Lucy dan Ghoul memiliki tujuan yang sama. Lucy mencari ayahnya dan membantu Ghoul untuk menemukan di mana lokasi dari istri dan anaknya, yang menurutnya anaknya pasti masih selamat di dalam Vault. Karena istri dari Ghoul sebelumnya adalah salah satu pimpinan dari Vault-Tec.
Kemudian ending yang terakhir adalah Hank yang kabur menggunakan power armor yang menuju ke suatu wilayah lain di Mojave Wasteland. Dan kemudian di sana dia melihat sebuah kota yang kota tersebut adalah New Vegas. Ya, keempat ending ini sangat berperan penting dalam season kedua nantinya, di mana lokasi yang akan menjadi setting utama sepertinya adalah New Vegas, di mana di dalam gamenya sendiri, lokasi dari New Vegas ini adalah sebuah wilayah yang cukup stabil dan dihuni oleh beberapa faksi, seperti NCR, Caesar Legion, dan masih banyak lagi, di mana wilayah ini memiliki sebuah tempat hiburan yaitu permainan kasino yang salah satunya dimiliki oleh Robert House atau dikenal sebagai Mr. House, yang juga muncul dalam episode finale, di mana ternyata Mr. House juga menjadi salah satu bagian partner bisnis Vault-Tec dalam melakukan peledakan nuklir yang dilakukan oleh mereka. Di dalam game Fallout New Vegas, Mr. House memiliki peran penting di mana kita sebagai player akan berperan sebagai kurir yang harus mengirim sebuah paket berupa Platinum Chip. Yang ternyata Platinum Chip harus dikirimkan ke tempat Mr. House, di mana Platinum Chip ini berisikan berbagai fitur untuk pertahanan sistem robot dan security untuk Lucky 38, yaitu sebuah bisnis kasino milik Mr. House yang dimana kita bisa melihat jika di dalam series ending Fallout yang dari kejauhan menjadi satu-satunya tempat kasino yang paling mewah di dalam Fallout New Vegas. Dalam game Fallout New Vegas ada 4 ending di mana kita bisa berpihak ke Caesar Legion, NCR, Mr. House, atau berpihak ke diri kita sendiri untuk memperebutkan bendungan Hoover yang memang memiliki banyak sekali fungsi, yang salah satunya adalah untuk menciptakan energi listrik yang dapat dialirkan ke berbagai lokasi. Kita masih belum tahu ending mana yang canon dan akan digunakan di dalam series Fallout. Namun dengan Hank yang menuju ke New Vegas, ada kemungkinan ending dari Mr. House lah yang canon di dalam series ini, di mana nanti akan ada skenario di mana Hank McClane akan mendatangi Mr. House untuk meminta bantuan darinya. Dan petualangan Lucy, Maximus, serta Goal sepertinya akan berfokus ke New Vegas. Dan kemungkinan masih ada anggota NCR lain yang tersisa di sini, di mana tidak menutup kemungkinan juga Lucy akan bertemu dengan The Courier jika ia masih hidup, yang sebelumnya kita mainkan di dalam game Fallout New Vegas. Saya sendiri berharap jika memang cerita ini nantinya akan memiliki budget yang lebih besar, tidak menutup kemungkinan kita akan diperlihatkan wujud asli dari Deathclaw yang sebelumnya diperlihatkan tengkoraknya di ending finale season 1 series Fallout. Dan tidak hanya itu, saya juga berharap jika di season kedua nanti akan lebih mengeksplor cerita dari pasukan Enclave dan juga para super mutantnya. Karena dengan budget yang lebih besar, pastinya kita akan mendapatkan dan bisa melihat banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan dan juga mutant-mutant yang muncul di dalam game Fallout sebelumnya ke series ini. So, itu tadi adalah beberapa penjelasan ending dan juga teori untuk series Fallout season kedua. Kalau misalkan kalian punya pendapat dan teori lainnya, silahkan tulis di komentar ya Universe agar kita bisa berdiskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas support thanks yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. Aku Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.